Halo pemirsa, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Ayu Rahmawati dalam Warta Parlementaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan juga kegiatan dari anggota DPR RI. Dan pemirsa, inilah Warta Parlementaria selengkapnya. Komisi 10 DPR RI mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, anggota Komisi 10 Johar Arifin Husin menuturkan, PTM sudah sangat dirindukan para pelajar, tenaga pendidik, dan para orang tua. Menurut Johar, dengan diturunkannya level PPKM ke level 1 sampai 3, merupakan momentum untuk memulai kembali PTM secara bertahap dengan mengikuti aturan dan ketentuan yang ketat. Tidak sembarangan. Nah, oleh karena itu saya berharap pemerintah daerah betul-betul mengawasi ini dan tidak keras sekali melarang, secara bertahap biarkanlah mereka. Jadi saya perlu ada diskusi antara kepala sekolah, orang tua, dengan komite dan pemerintah daerah. Anggota Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah menekankan, penyelenggaraan PTM mengikuti aturan pemerintah pusat berdasarkan undang-undang tentang kekarantinaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah. Yang saya minta berkali-kali dan kami himbau, taati dulu peraturan. Apa yang dihimbaukan itu ya katakanlah menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian juga memakai masker, ya ditambah 2M yang lain maupun 3T sekarang kan dilakukan. Nah, itu yang menjadi concern, jadi kami mohon sekali lagi para penyelenggara pendidikan untuk mentaati prokes. Nah, yang kedua, mentaati aturan. Fitian dan Jaya, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 9 DPR RI berharap pemerintah konsisten dengan upaya percepatan vaksin yang diselenggarakan secara gotong royong dengan cara melibatkan banyak instansi dan juga lembaga negara. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiro ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Kesehatan di Kompleks Parlemen Gedung Nusantara 1 menilai sinergi antar lembaga yang dilakukan dalam rangka percepatan vaksin efektif. Menurut Nihayatul, negara tidak bisa menyerahkan beban vaksinasi hanya kepada Dinas Kesehatan bila memiliki target percepatan vaksin. Oleh sebab itu ketika kemarin banyak pihak yang membantu untuk vaksinasi, contoh dari TNI Polri, lalu dari organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, bahkan juga teman-teman di DPR, MPR membantu untuk melaksanakan vaksinasi, ternyata alhamdulillah cakupannya juga semakin tinggi, dari cuma sekitar kurang dari 10% menjadi lebih dari 20%. Penolakan vaksinasi yang masih terjadi di tingkat masyarakat juga menjadi kendala tercapainya target percepatan vaksin. Nihayatul berharap pemerintah dapat terjun langsung ke seluruh lapisan masyarakat, membangun kepercayaan dan rasa aman terhadap vaksinasi. Nah, kita juga meminta agar vaksin-vaksin ini benar-benar bisa mencakup, bisa merata ke seluruh tempat. Kalau di Jakarta sudah lebih dari 100%, alhamdulillah, tapi daerah lain seperti apa. Dan memang kita harus mengakui banyak penolakan di lapangan. Jadi butuh banyak orang, banyak stakeholder yang terjun untuk bisa mensukseskan vaksin. Panji dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Pimpinan DPR RI melakukan audiensi dengan Komando Resimen Mahasiswa atau Menwa Jakarta. Pimpinan DPR RI mendorong agar Menwa lebih aktif lagi untuk melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan seperti vaksinasi COVID-19 dalam upaya percepatan program vaksinasi pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad saat audiensi bersama Komando Resimen Mahasiswa atau Menwa di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini mengatakan, kegiatan Menwa perlu ditingkatkan lagi soal tanggap bencana ataupun relawan COVID-19. Kegiatan Menwa ini perlu kita lebih aktifkan lagi, karena saya lihat soal tanggap bencana misalnya atau soal relawan COVID ini yang akhir-akhir ini banyak justru dilakukan oleh ormas-ormas maupun organisasi kemahasiswaan. Padahal dalam situasi seperti ini
resimen mahasiswa seharusnya bisa lebih banyak berbuat. Ke depan mungkin kita harus lebih banyak koordinasi supaya Menwa dapat mengambil peran dalam. Komandan Resimen Mahasiswa Jayakarta, Raden Umar mengatakan, Menwa sangat mengapresiasi dukungan proaktif DPR RI dalam membantu pemerintah menangani pandemi COVID-19. Dan beliau tadi meminta kepada kita untuk proaktif membantu pemerintah dalam penanganan COVID ini. Salah satunya adalah melalui vaksinasi maupun membantu masyarakat dalam bidang yang lainnya. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari Komisi 5 terkait dengan apresiasi pengoperasian penuh jalan tol Balikpapan Samarinda. Setelah jeda berikut ini. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras mengapresiasi peresmian Jalan Tol Balikpapan Samarinda yang diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo baru-baru ini. Muhammad Aras mengatakan peresmian ini merupakan langkah untuk memfokuskan pembangunan infrastruktur di wilayah luar Pulau Jawa dan wilayah timur Indonesia. Muhammad Aras yang ditemui setelah menghadiri rapat kerja dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengatakan peresmian ini merupakan prestasi yang membanggakan, mengingat pembangunan tol ini merupakan tol pertama yang beroperasi di Pulau Kalimantan. Ini tentu suatu prestasi yang cukup membanggakan bahwa tol ini bukan hanya saja di Pulau Jawa, tetapi juga diusahakan di luar Pulau Jawa. Nah, Kalimantan ini salah satunya yang ada di Kalimantan, dan pertama tentu kita mengapresiasi Pak Jokowi terus melakukan pembangunan. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras juga mendorong pemerintah membangun infrastruktur di luar Jawa, khususnya di wilayah timur Indonesia. Aras melihat pembangunan daerah timur masih tertinggal sehingga dibutuhkan perhatian khusus. Dengan diresmikannya 2 seksi terakhir, Jalan Tol Seksi 1 dan Seksi 5, maka Jalan Tol Balikpapan Samarinda yang merupakan jalan tol pertama di Pulau Kalimantan tersebut kini beroperasi secara penuh. Kita harapkan bukan cuma itu saja, bahwa Indonesia Timur juga butuh perhatian khusus memang, karena pembangunan infrastruktur sangat tertinggal dibanding dengan daerah barat. Olehnya itu, kami dorong untuk Presiden untuk lebih menggenjot lagi pembangunan infrastruktur Indonesia Timur, agar pemerataan pembangunan hari ini dirasakan dari Sabang sampai Merauke. Afi dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga mempercepat pemulihan ekonomi akibat dampak dari pandemi COVID-19, anggota Badan Anggaran DPR RI Muhtarudin mendesak pemerintah mengingatkan penyerapan anggaran atau PEN yang baru mencapai 43,9% melalui pencairan bantuan sosial dan insentif bagi dunia usaha dan juga tenaga kesehatan. Muhtarudin mengatakan hingga periode Agustus 2021, saat ini pemerintah baru dapat menyalurkan anggaran PEN sebesar 326 triliun dari total 755 triliun. Angka ini terbilang rendah dan jauh dari target realisasi yang dulu dicanangkan. Menurutnya, dalam kondisi saat ini, seluruh elemen masyarakat seharusnya mendapatkan stimulus bantuan dari pemerintah dalam rangka meningkatkan daya beli. Mengharapkan pemerintah bisa mengoptimalkan serapan daripada dana PEN ini sehingga betul-betul cepat tersalurkan ke masyarakat ya, terutama dalam konteks kesehatan, bantuan usaha dan lain-lain ya. Muhtarudin menambahkan realisasi program prioritas harus dikedepankan, khususnya pada klaster perlindungan sosial dan kesehatan yang baru terserap 35,9%. Ia mendorong agar pemerintah terus melakukan langkah percepatan melalui kebijakan pengucuran dana ke setiap daerah, sehingga program pemulihan ekonomi nasional berjalan efektif.
Pemerintah harus mempercepat, ini kan tahun anggaran tinggal sebentar lagi. Jadi sehingga diharapkan percepatan serapan ini sehingga bisa memicu pertumbuhan ekonomi. Baik belanja sosialnya, bantuan ke UMKM-nya, dan lain-lain ya, semuanya itu agar cepat direalisasikan. Dan pemerintah harus meningkatkan kinerja itu agar tercapainya pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Hilman Hidayat dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib Kodratullah mengkritisi draft rancangan Undang-Undang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Najib menilai Undang-Undang KUP tidak akan berjalan secara efektif jika terjadi penggabungan materi dari undang-undang lainnya serta mengabaikan pasal mengenai perbaikan administrasi perpajakan. Ahmad Najib Kodratullah mengatakan, penerapan pajak harus mempertimbangkan aspek sosiologis dan kondisi ekonomi masyarakat. Ia berpendapat rancangan Undang-Undang KUP yang baru belum terfokus pada perbaikan sistem pengelolaan pajak di Indonesia, sehingga mengakibatkan tumpang tindih struktur perpajakan. Terlalu banyak muatan yang dicampur adukan antara ketentuan umum pajak digabung dengan berbagai hal. Dan saya pikir dari struktur ini, saya pikir tidak terlalu tepat. Ahmad Najib menambahkan, pemerintah dan DPR RI perlu memperhatikan aspirasi masyarakat. Ahmad Najib juga mendorong agar revisi Undang-Undang KUP mampu memperbaiki celah hukum yang ada untuk menghindari kebocoran dan meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Banyak orang yang bertanya, apakah ke depan dengan Undang-Undang KUP yang baru ini, organisasi kemasyarakatan juga akan terkena dampaknya? Seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, banyak yang bertanya kepada kami. Karena mereka ini juga kan banyak mengelola sektor pendidikan, kesehatan. Nah, ini ingin ada pengecualian-pengecualian. Aspirasi-aspirasi terus berkembang. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Dan pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Badan Anggaran DPR RI mengapresiasi kerja kolaboratif antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka berbagi beban utang bersama atau burden sharing, khususnya dalam menyerap surat berharga negara. Wakil Ketua Badan Anggaran Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, kesepakatan baru yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB Jilid 3 berdampak positif yakni berkurangnya beban bunga utang yang akan ditanggung oleh pemerintah. Hal ini berkontribusi pada penambahan ruang fiskal APBN ke depan. Diperlukan cadangan fiskal untuk menghadapi kondisi-kondisi darurat yang akan terjadi perubahan fiskal. Postur di APBN setiap keadaan yang perlu supporting dari postur tersebut. Cucun menambahkan dengan burden sharing ini akan terus terjadi penurunan rasio belanja bunga terhadap PDB di tahun-tahun mendatang. Cucun berharap dengan saling mengisi ruang kolaborasi bersama antara pemerintah dan Bank Indonesia, segala resiko terhadap kondisi sistem keuangan ke depan dapat terantisipasi dengan baik. Kementerian ini kementerian lembaga maupun daerah juga agak hati-hati karena takutnya nanti anggarannya kan direfocusing. Nah ini yang sangat berbahaya, makanya kita akan membuat satu kesepakatan berbicara antara pemerintah dengan DPR harus dilakukan skema atau langkah solusi yang terbaik, yaitu cadangan fiskal atau saya pakai istilah automatic stabilizer dalam APBN. Dengan skema burden sharing 2021 dan 2022, rasio belanja bunga terhadap PDB akan turun ke posisi 2,1%. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah lebih realistis menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2022. Di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 hingga 5,8% dinilai terlalu optimis. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara menilai target yang dipatok pemerintah tidak realistis karena ketidakpastian akibat pandemi COVID-19 pada 2022 masih tinggi.
Amir Uskara meminta pemangku kepentingan bersikap logis dalam menerapkan target pertumbuhan dan arah kebijakan pemulihan ekonomi. Kendati demikian, Amir Uskara tetap berharap apa yang menjadi target pemerintah bisa terwujud melalui kerja keras pemerintah pusat dan dukungan dari seluruh pemerintah daerah. Kurang mempertimbangkan apabila pandemi ini terus berlanjut. Maka apa yang menjadi target pemerintah saya kira sulit untuk terrealisasi. Sama dengan yang tahun ini, yang ditarget 5,3 saya kira tidak mungkin karena kondisi pandemi yang memang tidak bisa diprediksi. Dan tahun 2022 pun saya kira yang namanya pandemi COVID ini masih unpredictable. Kita belum tahu apakah dia akan berakhir atau tidak. Selain itu, Amir Uskara menyoroti kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Amir menyebut PPKM di satu sisi berdampak positif karena terbukti efektif menurunkan angka kasus aktif COVID-19. Namun di sisi lain, ia meminta pemerintah dapat memberi kelonggaran bagi masyarakat agar dapat kembali beraktivitas, dengan harapan roda perekonomian masyarakat dapat kembali berputar. Nah, tapi kan kalau misalnya terus dilakukan PPKM, terus kapan masyarakat beraktivitas? Ini memang dua dilema yang saling bertentangan yang memang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah. Dengan tetap PPKM tapi membuka ruang untuk masyarakat beraktivitas dengan keterbatasan yang ada, saya kira itu juga menjadi salah satu solusi. Oki Zulindra dan Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Dan pemirsa, demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Ayu Rahmawati beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.